Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan mahasiswa kelas Sistem Komputer angkatan 17-2. Hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah di mata kuliah Sistem Pakar. Baik, silakan untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum bergabung, silakan untuk bergabung di kelas online-nya. Terima kasih.
Ya, kita tunggu teman-temannya ya. Yang lain mungkin kita mulai lagi jam 2 menit lagi ya. Ya, sudah mulai banyak di sini. Baik, selanjutnya di sini kita coba mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa sistem komputer sudah bergabung di kelas online di mata kuliah sistem pangkat. Baik, untuk hari ini untuk sesi pertama kita akan coba mereview ya. Mereview tugas dari masing-masing mahasiswa sudah sejauh mana untuk pembuatan database-nya ya. Pertama database, kemudian untuk pembuatan form kategori sama kerusakan ya atau penyakit ya. Baik, silakan siapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin menilaikan dari hasil tugasnya. Jadi silakan dibagi share screen-nya. Silakan, siapa dulu? Ya, siapa yang ingin menilaikan dulu? Silakan.
Silakan, siapa dulu yang ingin menyelesaikan tugasnya. Biar saya tahu kesulitan dari mahasiswanya ya, apakah ada kesulitan atau tidak. Seperti itu, tujuan utamanya adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng kesalahannya di mana, seperti itu. Kalau kategorinya sama itu belum didesain gimana Pak? Belum didesain, maksudnya belum dimasukkan ke dalam, belum dimasukkan template. Oke, coba dulu saya pengen lihat. Ini Pak. Tuh database-nya. Oke. Ya Pak, ini database-nya itu sistem apa? Kayak misalnya mau buat kayak psikolog gitu Pak. Terus untuk tampilan formnya udah selesai. Untuk Nah, itu Pak, itu masih belum Pak, di memikirkan database-nya itu susunannya itu gimana? Oke. Masih ke situ belum sampai ke sini. Saya tutup dulu ya. Itu sampai koneksi ya Pak. Dengan Mas Ahmad Aryadi ya. Iya Pak, apa ya? Mas Ahmad Aryadi. Baik, terima kasih Mas Aryadi. Yang lainnya silakan. Mas Lutfi, Krisna mungkin. Ada Mas Lutfi, Krisna, Mas Meris ya, Meris Puji, Mas Ari Purwanto, Mas Enggar, Mbak Masita Firda, silakan. Progress reportnya ya. Ya Mas Aryadi, terima kasih Mas Aryadi sudah. Ya, Baik, yang lainnya silakan kalau mau. Iya. Iya, nggak apa-apa. Baik, untuk yang lainnya laporan untuk projectnya silakan.
mateni genset. Ya, silakan selanjutnya. Gak usah malu-malu. Yuk, silakan yuk yang mau share screen tugasnya. Yuk, silakan. Jangan malu-malu.
Yuk silakan, siapa? Siapa lagi nih? Adakah?
Ada nggak nih yang mau ini menilaikan progress reportnya untuk programnya? Silakan. Kendalanya di mana nih? Kalau memang pada belum, kendalanya di bagian mana? Ada yang bisa bantu menyebutkan kendalanya pada bagian apa? Jadi juga bisa apa? Menjadi referensi buat saya. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya. Ada nggak nih?
Ada nggak nih? Benar nggak ada? Nggak ada yang menilaikan nih. Baik, kalau nggak ada yang menilaikan, saya lanjut materinya ya. Jadi saya share screen dulu. Ini tampilannya monitor saya ya. Baik, di sini ini adalah tampilan form kategori kerusakan ya. Sini. Jadi ini ada kode kategori, kemudian ada nama kategori sama keterangan di sini. Kemudian ini pada bagian navigasi, ini kalau saya klik, ini sebetulnya kalau saya full screen bentuknya seperti ini tampilannya ya. Screen tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita pilih di sini ada bagian menu view, jadi ini menampilkan data seperti ini secara detail gitu ya. Kemudian di sini ada fungsi untuk edit ya, ini fungsi untuk edit. Satunya di sini fungsi untuk menghapus data ya, untuk menghapus datanya. Nah, kita coba sekarang untuk di bagian form kategori. Ya, di form kategori di sini ada fungsi. Kalau kita lihat di sini, kita lihat scriptnya sekarang ya, di bagian tabel di sini. Tabel di ini saya menggunakan fungsi include ya, saya menggunakan fungsi include. Jadi di bagian sini ada form kategori, saya menggunakan tab include di sini ya. Yaitu di sini ada fungsi include tabel kategori ya. Include tabel kategori itu tadi isinya adalah daftar data ya pada tabel kategori. Isinya adalah tampilan formnya adalah seperti ini ya, tabel kategori. Yang pertama di sini ada daftar data, kemudian ada kategori sistem pakar, kemudian ada di sini nomor kode kategori, kemudian ada nama kategori, keterangan sama navigasi. Nah, navigasi ini yang isinya isinya seperti tadi apa, ada view, ada edit ya, simbol view, edit sama hapus ya, sama keranjang sampah tadi. Nah, dimana dalam judul kolom ini nanti kita menampilkan data dari tabel ya, tabel kategorinya. Di sini yaitu ada berdasarkan dari, ini saya hapus dulu. Oke. Ada select bintang from kategori. Jadi di sini adalah menseleksi semua field dari tabel kategori. Kemudian variable query dan MySQL underscore query db, variable SQL. Ya, ini hubungannya untuk memanggil dari data yang ada di tabel kategori. Ya, kalau variable db ini fungsinya dari file koneksi.php-nya. Kemudian kalau variable SQL ini perintah dari baris 26. Kemudian dilakukan fungsi record perulangan yang menggunakan fungsi while di sini.
data yang ditampilkan yaitu di sini ini mulai baris ya, baris yang dilakukan perulangan. Jadi apa yang diantara tanda kurung berawal di sini baris 28 sampai dengan baris 55 ini adalah data yang akan dilakukan perulangan. Berisi yang pertama adalah variabel baris ya. Variabel baris di sini memiliki nilai 1 ya, memiliki nilai 1 di mana nilai 1 ini untuk berfungsi untuk memberikan data penomoran ya, penomoran pada data di data tabelnya ya, data tabel di recordnya ya. Jadi di sini karena di sini ada kolom nomor ya, ada kolom nomor. Jadi kalau datanya ada 10 data recordnya berarti ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, variabel baris di sini hubungannya dengan variabel baris yang ada di 54 ya. Maksud dari variabel baris plus di sini adalah di sini variabel barisnya mulai dari angka 1 yang ditampilkan ya, 1, nanti ketika dilakukan perulangan lagi akan ditambah nilainya 1 berarti 2 nanti tambah 1 berarti 3 dan seterusnya seperti itu. Kemudian dilakukan perulangan di sini adalah kode kategori, kemudian nama kategori sama keterangan ya, sama keterangannya. Nah, kemudian di sini baris kolom berikutnya ya, kolom sampai dengan TD di sini baris 40 sampai dengan 50 ini adalah yang digunakan fungsinya untuk menampilkan fungsi tadi editnya tadi ya, fungsi editnya tadi ada view-nya, ada hapusnya juga. Nah, di sini ada fungsi ahrefs-nya di sini. Linknya ke page sama dengan kategori edit. Jadi di sini dia ngelink ke file kategori edit ya, file kategori edit. Kemudian di sini ada fungsi sama dengan php echo ya, variabel tampil kategori ya. Ini yang fungsinya untuk menampilkan dari record ya, menampilkan dari record ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada form kategori KD kategori ya. Kita coba untuk menjalankannya ya. Oh, tadi sudah ya. Kemudian ini adalah nama alias ya. KD kategori ini adalah nama alias ya, nama alias. Ini kebanyakan satu ya. Nama alias, dimana nama aliasnya ini adalah namanya KD kategori. Kemudian dia tampil berdasarkan dari file KD kategori ya. Jadi kita lihat di sini dia ngelink ke kategori edit ya. Kita lihat buka file kategori edit di sini. Di kategori edit nanti tampilannya seperti ini. Yang pertama adalah di sini perhatikan di sini pada form pada tabel kategori. Di sini ada alias KD kategori ya, aliasnya KD kategori. Berarti nanti pada alias KD kategori di sini memiliki data berdasarkan dari file KD kategori. Ini ada acuan di mana datanya itu nanti yang akan dilakukan pengeditan ya. Misalkan ada kode kategorinya K001, berarti datanya nanti akan ngelink ya, akan ngelink ke file kategori edit.php dan aliasnya adalah berdasarkan dari KD kategori. Nah, datanya ngelink ke sini. Di sini ada file include connection.php, kemudian ini ada alias ya, ini adalah alias yang digunakan tadi untuk pemanggilan data ya, yang digunakan untuk pemanggilan data $variable gets $_gets kode kategori ya. Ini adalah nama aliasnya tadi, ini kemudian divariabelkan ya, divariabelkan menjadi variabel kategori. Jadi data yang misalkan K001 seperti itu nanti di sini ditampung di variabel KD kategori. Pada baris 51 ada perintah select bintang from kategori ya, yang from kategori bisa kecilkan aja makanya. Select bintang from kategori where KD kategori sama dengan
variabel KD kategori ya, variabel KD kategori. Jadi di sini nilainya nanti diambil dari situ. Kemudian variabel query sama dengan MySQL query, variabel DB, variabel SQL perintah dari sini. Kemudian variabel tampil sama dengan MySQL fetch sub query. Jadi dia akan menampilkan data di sini. Yang pertama, datanya di sini, ya, datanya di sini ada input tipe teks di sini. Input tipe teks name-nya adalah KD kategori, name-nya ini KD kategori. Dan kemudian ada value. Jadi di input teks di situ ada value-nya. Value-nya di situ dia mengacu pada field KD kategori. Kemudian dilakukan read only. Read only berarti di sini adalah dimana input teksnya itu hanya menampilkan data, dan ketika pointer dimasukkan di situ dia tidak bisa melakukan penambahan data atau penghapusan data di bagian input tipe teksnya. Ya, selanjutnya ada nama kategori ya, input teksnya ada ini input tipe teks, name-nya adalah ada nm kategori. Kemudian value-nya adalah berdasarkan dari nm kategori seperti itu. Ya, nm kategori. Kemudian juga ada keterangan di sini. Ya, keterangan di sini menggunakan fungsi text area. Ya, menggunakan fungsi text area. Kemudian form action-nya di sini adalah ke dalam form action-nya ke page kategori edit. Jadi nanti filenya dilakukan di sini kategori edit. Kemudian perhatikan fungsi update, fungsi query-nya di sini. If set $post submit, jadi ketika ada penekanan tombol submit ya, akan dilakukan di sini adalah pendeklarasian variabel. Ada 3, KD kategori, nm kategori, sama keterangan. Kemudian perintah dari fungsi update-nya adalah ini, update kategori set keterangan ya, keterangannya adalah nama field. Field sama dengan variabel keterangan, field nm kategori sama dengan variabel nm kategori. Where di mana KD kategori sama dengan variabel KD kategori. Jadi datanya itu diupdate ya, datanya itu diupdate berdasarkan dari field KD kategori seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Ya, misalkan di sini kalau kita lihat, misalkan saya ingin merubah kategori untuk K002 ya. Perhatikan di bawah browser yang sebelah kanan itu kategori, kemudian N, simbol N KD kategori sama dengan K003 ya. Berarti nanti di sini kita akan mengedit di kode yang K003 ya. Ini monitor kita ganti monitor laptop misalkan ya, monitor laptop. Jadi kita submit. Nah, nanti di sini datanya ya, datanya nanti sudah berubah monitor laptop seperti itu. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, mungkin saya cukup sekian ya untuk kuliah online-nya. Minggu depan akan saya adakan review lagi, review dari tugasnya. Jadi setiap minggu saya akan mereview, dari review di situ siapa yang mau menilaikan itu nanti akan dapat
poin tersendiri ya. Jadi meskipun sampai mana gitu nanti akan tetap dapat poin ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore. Kemudian jangan lupa nanti absensi di Siakat dan YouTube. Kemudian maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Nanti akan saya share untuk contoh form tadi untuk edit kategorinya ya. Untuk edit kategori nanti akan saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.